Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi Bincang Pagi Dinamika Bogor untuk edisi Rabu saat ini tanggal 15 Oktober 2025. Kita membahas dan mengulas mengenai persoalan-persoalan yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita. Dan pagi ini kita membahas mengenai krisis struktural pelayanan kesehatan. Ini juga sangat berpengaruh juga terhadap masyarakat di Kota Bogor ini ya, yang ternyata pasiennya tidak hanya dari Kota Bogor saja, tapi juga ada yang dari Kabupaten Bogor, terutama wilayah Dramaga, Ciampea, Lewiliang, itu banyak yang Cibudeg, Capus. Iya, padahal ada RSUD Lewiliang gitu. Di RSUD ke Kota Bogor pada akhirnya menerima rujukannya. Dan sebelumnya juga sempat kita tersiar kabar bahwa rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit regional tingkat provinsi. Dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi akan di take over kurang lebih seperti itu menjadi RSUD tingkatnya provinsi. Kalau PMI kan tingkatnya nasional ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata sepanjang perjalanan ini jauh panggang dari api. Nah, kita akan bahas pagi ini dan kita juga membuka aduan juga, silahkan di line telepon dan SMS di 0251831245 atau WhatsApp kami di 08 satunya 5 kali 4200. Dan di studio sudah ada Bapak Dr. Armain S. Rowi. Beliau adalah Kabid Pengembangan Bisnis dan Pengendalian Mutu RSUD Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Armain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio nih Pak ya, luar biasa. Dan yang kedua adalah Direktur Lembaga Analisis Sosial dan Kajian Publik Lanskip Bogor, Kang Abdul Rahmat Saleh. Sampai jumpa lagi di sini. Salam jumpa lagi. Salam sejahtera Pak Yofri dan rekan-rekan di seluruh Nusantara. Hai, luar biasa. Nah, ini kita kemarin mendapatkan kabar yang tidak begitu mengenakan sebenarnya di di pelayanan kesehatan ini. Apalagi kan pelayanan kesehatan ini kan bukan hanya milik warga kota, kabupaten atau di mana RSUD berdiri. Kesehatan itu kan milik umat semuanya ya. Aspecia humanity lah kurang lebih pas itunya. Nah, katanya kurang obat. Terus kemudian klaim BPJS tidak sesuai dengan baku mutu, maksudnya standar pelayanan yang diberikan. Dan kalau saya bilang pasien terlantar itu terlalu sarkas nih. Tapi kita ingin tahu nih Pak, ini kan perjalanan dari RSUD Kota Bogor dari yang awalnya rumah sakit yayasan, kemudian migrasi menjadi rumah sakit daerah, masuk APBD di situ, kemudian rencananya juga mau jadi rumah sakit provinsi, dan masih menghadapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, mungkin bisa digambarkan ceritanya seperti apa nih Pak, sehingga ada masyarakat yang mungkin kurang begitu puas dengan pelayanan yang diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di seluruh Nusantara ini. Ini kan RRI mencakup. Betul sekali. Anda bisa juga mendengarkan di audio streaming kami nih ya, di RRI Digital. Jadi memang kalau kita lihat RSUD Kota Bogor ya, salah satu rumah sakit milik pemerintah satu-satunya di Kota Bogor. Kita tidak ada saingan. Mungkin orang berpikir, wah kalau nggak ada saingan nih jadi super body. Justru sebaliknya, jadi tumpuan seluruh masyarakat. Apalagi dengan kita milik pemerintah tipe B, jadi tumpuan masyarakat Kota Bogor, bahkan masyarakat di sekitar Bogor, bahkan masyarakat di provinsi, bahkan masyarakat di Nusantara. Kami pernah kedatangan pasien dari Sumatera. Itu rujukan langsung dari Sumatera itu Pak? Ada yang rujukan, ada yang datang sendiri karena mendengar bahwa pelayanan di RSUD Kota Bogor cukup baik. Jadi mereka datang untuk sekedar memperoleh pelayanan. Dan alhamdulillah sih, ya kita memang kalau rumah sakit kan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023 nggak boleh menolak pasien. Ya. Siapapun yang datang, mau dia orang mana, mau suku mana ya. Bahkan mungkin kalau dari internasional, orang dari Afrika juga datang ya kita terima ya. Karena resikonya viral Pak. Ya, betul. Viral yang kurang begitu bagus. Ya, betul. Jadi memang pada awalnya RSUD Kota Bogor ini punya yayasan Karya Bakti ya. Kemudian bertransformasi menjadi rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah dengan nama RSUD Kota Bogor. Pada awal kita berdiri ya, bulan Agustus lah tahun 2014 itu yang memang perlu kita benahi adalah bagaimana transformasi terjadi yang tadinya milik swasta menjadi milik pemerintah, yang harusnya kita kelola pengelolaannya dengan pengelolaan swasta menjadi pengelolaan pemerintah. Otomatis semua aturan, semua peraturan, semua undang-undang yang terlibat itu harus kita jadikan acuan.
nggak lagi seenak kita nih. Mhm. Kalau swasta kan ya tergantung ownernya ya. Ya. Kalau udah milik pemerintah, kita harus taat kepada aturan. Mhm. Nah, transformasi yang terjadi ini memang cukup rumit juga ya, karena kan bagaimana kita pengelolaan keuangan sama SDM Mhm. yang paling kita Mhm. kita rasa jelimet ya. Karena pas peralihan itu nggak hanya infrastrukturnya juga, utangnya juga katanya sih gitu ya Pak ya. Betul, utangnya juga. Nah, ini yang kita lakukan yang pertama-tama ya, bagaimana penyesuaian. Apalagi selang waktu kemudian RSUD ini menjadi BLUD, Mhm. Badan Layanan Umum Umum Daerah. Daerah. Nah, ini yang masyarakat juga harus tahu. Antara BLUD sama Badan Usaha Milik Daerah, BUMD itu berbeda. Mhm. Kalau badan usaha, namanya aja usaha, pasti ada profit, keuntungan. Mhm. Kalau badan layanan umum daerah, Mhm. kami nggak ngejar profit. Ya, Yang PNBP lah ya. kita kedepankan itu bagaimana caranya masyarakat terlayani. Mhm. Bagaimana caranya. Apapun yang kita hadapi, apapun kondisi RSUD itu masyarakat terlayani. Mhm. Nah, itu berangkat dari situ. Iya. Ya. Saya bisa mengerti lah. Oke. Di satu sisi sosial dan kemanusiaan, di satu sisi lagi ada pemenuhan fiskal ya. Betul sekali. yang harus dipenuhi. Nah, kita ini Kang Rahmat yang bertanggung jawab ya, Oke. kemarin yang menyampaikan informasi ke saya, katanya apa namanya krisis obat gitu kan. Harus kalau operasi itu apa namanya tidak ditanggung sesuai dengan pelayanan. Ya. Terus BPJS tidak banyak lah ya. Ini gimana itu? Benar nggak kayak gitu Kang Rahmat nih? Ya, terima kasih Kang Yopi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mhm. Memang terkait rumah sakit, pada awalnya memang luar biasa. Sambutan masyarakat antusiasnya luar biasa. Kalau rumah sakit itu tadinya swasta menjadi milik pemerintah daerah, anggaplah sebagai pemerintah daerah karena yang punya saham yang ada di sana. Luar biasa sambutannya, bahkan dilulukan. Ternyata kita sekarang punya rumah sakit yang luar biasa. Itu sambutan luar biasa. Di balik itu semua memang banyak gemuruh yang kurang sedap juga tatkala manajemennya, pengelolanya dan sebagainya. Dari tadinya harus bayar pul di swasta, sekarang bagaimana supaya mengelola itu walaupun tidak bayar pul tapi minimal pelayanannya harus pul. Kan berbeda. Tapi satu sisi pelayanan harus pul semaksimal mungkin, akan tetapi juga pada aspek yang lain juga harus ditata dari awal lagi. Harus dari nol lagi itu pada awalnya. Nah, berangkat persoalan ke sana kan kita juga ikut serta dalam bagaimana memformulasikan sosialisasi kepada masyarakat. Ternyata kehadiran rumah sakit itu luar biasa, dan ternyata memang sangat luar biasa. Pengunjungnya tiap hari ribuan. Betul. Ribuan. Bahkan pernah mencapai dari tadinya 500, 800, sekarang bisa mencapai 1.200 sampai 1.500. Itu di luar ekspektasi tuh ya. Di luar perencanaan ekspektasi, ini tuh ya. di luar itu sendiri. Padahal penduduk Kota Bogornya nggak nyampe sejuta sebenarnya. Iya. Itu artinya bahwa Kalau rumah sakit siang. begitu banyak ya Kota Bogor, tetap aja RSUD sebagai tempuan. Tatkala orang lain di daerah-daerah yang lain mau ke Kabupaten Bogor atau ke Cibinong atau ke daerah-daerah yang lain karena singgahannya ada di tengah-tengah, maka disitulah tempat sentranya rumah sakit. Nah, berarti bicara ke arah sana berarti rumah sakit itu sebagai tumpuan harapan bagi masyarakat. Kan tetapi kita juga seling berdoa mudah-mudahan masyarakat yang sekarang itu berobat cepat sehat supaya tidak balik lagi ke rumah sakit. Iya. Karena kalau sudah orang berduyun-duyun ke rumah sakit berarti ada sesuatu gejala di masyarakatnya. Gejala sosialnya, gejala kesehatannya, gejala pendidikannya, gejala ekonomi dan sebagainya. Kalau orang tidak punya ekonomi secara mapan lalu sakit-sakitan rumah sakit urusannya. Yeah. Nah, berarti kan rumah sakit urusannya salah satunya RSUD sebagai tumpuannya. Ini berangkat pada aspek sosial seperti yang kami kemarin sosialisasikan sebagainya. Yang kedua, tatkala rumah sakit milik pemerintah sebagai layanan publik dan sebagainya, memang tidak ada lintasan batas wilayah. Siapapun yang selama ini masih ada rekomendasi untuk masuk rumah sakit, pasti dilayani secara maksimal. Nah, berarti kan rumah sakit itu juga perlu dukungan dari masyarakat. Bukan hanya perlu dukungan hanya manajemen di dalamnya, perlu dukungan dari masyarakat. Dukungannya dari mana? Yaitu tadi pada aspek keamanannya, kenyamanan dan sebagainya. Jangan sampai rumah sakit pernah saya mengalami ada suatu di rumah sakit pemerintah daerah, gitu kan. Saya tidak disebutkan ada di tetangga kita. Rumah sakit itu kayak pasar. Yang sakitnya datangnya 1 orang, tapi yang datangnya 15 orang, 20 orang. Ya. Jadi memang tidak nyaman dan sebagainya. Maka kehadiran RSUD bukan hanya pada manajemen internalnya juga, tapi pada aspek pengunjungnya. Dibatasi, tertib, dan sebagainya, disiplin. Ya. Saya kira juga Jadi rumah sakit bukan mall gitu, apalagi tempat piknik bukan gitu. sampahnya dan sebagainya. Itu juga harus diatur sedemikian rupa. Sehingga kenyamanan, ketenangan, keindahan rumah sakit juga harus ditata. Wongnya masuknya udah rumah sakitnya. Yang masuknya sudah sakit, ditambah lagi
masalah dari luar juga tambah masalah kalau tidak dilakukan manajemen. Maka saya berharap RSUD itu sebagai tumpuan rumah sakit bisa berharap naik status nantinya dari tipe B ke tipe A. Mungkin juga kalau sudah tipe A lain pelayanannya lain, sudah go internasional kemungkinan. Tapi kan masyarakat seperti saya takut kalau ntar naik ke tipe A bayar lebih mahal gitu. Saya kira tidak ada istilah bayar lebih mahal. Selama pemerintah itu hadir tengah-tengah masyarakat lewat rumah sakit pelayanan tadi, saya kira hal yang wajar. Karena memang tanggung jawab pemerintah salah satunya menyediakan fasilitas baik pada kesehatannya, baik pada pendidikannya maupun pelayanan. Ya, memang saya bukan hanya pada aspek rumah sakit sebagai pelayanan alokasi APBD-nya paling tinggi ya. Tapi rumah sakit juga sebagai edukasi pendidikan nanti ke depannya. Sehingga datang ke rumah sakit itu, oh ternyata masuk rumah sakit itu enak, nyaman dan sebagainya. Itu bagian dari advokasi pendidikan juga masuk ke rumah sakit. Bukan hanya orang yang sakit, tapi orang yang tidak sakit juga merasa bahwa pendidikan di rumah sakit itu ada nilainya. Ya. Ini Pak Armen ada sudah pasti ini kan akan terjadi banyak opsi bagi masyarakat itu untuk berobat gitu kan, dan selain daerah juga rumah sakit swasta. Masyarakat kadang ke rumah sakit daerah itu karena satu dia punya jaminan kesehatan yang sudah sangat umum sekali BPJS. Terus yang kedua, maaf ya kalau di rumah sakit daerah katanya lebih murah daripada di rumah sakit swasta gitu. Dan apakah itu benar seperti itu Pak? Karena harus melayani semua dengan dengan gambaran wah ini nggak terlalu mahal di sini gitu dibandingkan di tempat lain gitu, sehingga yang harus berkorban adalah pengelola manajemen dari RSUD itu sendiri gitu. Sebenarnya terlalu naif juga ya kalau mengeneralisasi ya bahwa rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah itu hampir mirip sih sebenarnya. Kalau dibilang rumah sakit daerah itu lebih murah itu terlalu mengeneralisasi, apalagi dibilang kalau murah nanti layanannya murah juga. Enggak juga seperti itu ya. Selama ini ya kita berdasarkan memang klaim-klaim kelayakan klaim ya. Berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk satu layanan itu ya. Apalagi kalau kita sudah dengan BPJS. BPJS itu sudah ada aturannya, dia sudah menetapkan berapa kelayakan kalau layanan seperti ini harusnya berapa. Nah, kalau kita kan biasanya menggunakan INASIBGIS, Indonesia Cash Based Group ya, yaitu bahwa layanan-layanan tertentu sudah dibuatkan di dalam satu grup dengan biaya yang sudah ditentukan. Nah, sebenarnya justru ini agak kurang mensupport rumah sakit ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kan layanan yang kita tidak bisa prediksi. Berapa ya? Misalnya layanan tadi yang kita sudah bincang-bincang di awal, ada untuk kelahiran mungkin cuma 15 juta, ternyata ada penyulit dan menjadi lebih banyak sesar, menjadi membengkak. Nah, itu kan nggak masuk di INASIBGIS. Justru rumah sakit yang terbebani. Nah, kita kan nggak mungkin masa di ini INASIBGIS cuma sebegini ya. Kalau kita cuma melayanin seperti itu ya, udah yang lain-lain salah sendiri, nggak mungkin lah. Kita kan rumah sakit selalu mengedepankan pasien, mengedepankan masyarakat. Dan ternyata sesar juga menjadi jalan pintas buat ibu-ibu yang nggak mau sakit gitu kan, nggak mau normal gitu kan. Akhirnya kita kembali lagi si ibu sama bapak nih. Sebenarnya bukan ibu yang diuntungkan, bapak nih diuntungkan. Iya. Ya karena kan ya gitu ketika sesar sudah ditanggung mungkin seperti itu, ternyata dalam proses itunya tuh nggak sesederhana itu ya. Belek keluarin wewe kan nggak seperti itu. Ada penyakit penyerta juga yang harus ditangani nanti. Berarti mana yang harus dirubah nih Pak nih? Standarnya terus atau kemudian aturannya gitu Pak. Kembali lagi kan kemarin kan memang INASIBGIS itu sudah mau dirubah, mau diganti ya. Kalau kita sih memang berharap bahwa nanti ke depan layanan itu ya memang sulit kalau mau dipaketkan. Dilihat aja sesuai dengan kebutuhan dan yang terjadi layanan pada saat itu. Karena kan namanya layanan kita unpredictable ya. Misalnya orang datang ya dengan nyesak itu bisa macam-macam, bisa sakit jantung, bisa sakit asma, bisa kemana. Nah, harusnya ada proyeksi layanan ke depan. Ini mau mengarah kemana? Sudah siap dengan tanggungan, sudah siap dengan harus berapa yang dibayarkan. Nah, itu yang harus kita perbaiki sih sebenarnya ke depan ya. Kalau untuk RSUD sendiri, nah kita ya tetap menjalankan apa yang kita lakukan ya sebagai rumah sakit. Dan alhamdulillah sih, mungkin kalau saya sentil sedikit yang kemarin ya, ada persepsi bahwa kami dengan utang cukup banyak, apakah terbayarkan, apakah berpengaruh terhadap layanan. Kalau saya bilang kita udah saat ini ada alhamdulillah dukungan dari pemerintah Kota Bogor melakukan
pengelolaan manajemen keuangan besar-besaran nih. Jadi ada beberapa pergeseran yang insya Allah kita ke depan akan mampu untuk menutup sedikit utang dan tetap memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Oke. Jadi yang dikhawatirkan di sini adalah bagaimana dukungan dan peran serta dari pemerintah daerah. Alhamdulillah sih, pemerintah daerah kemarin cukup tanggap lah. Dan kalau tidak salah kan pendidikan dan juga kesehatan ini kan 20% lebih itu ya, alokasi dari APBD-nya. 20% itu dibagi 2 atau 20-20 nih? Bisa terjadi karena diatur dalam undang-undang itu. Ada Jadi ada aturan. Ya. Tapi begini Kang Nopri, saya kira. Memang juga satu sisi kita juga kehadiran rumah sakit yang sekarang ada, satu sisi membantu pada pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi satu sisi juga masyarakat juga harus menjaga kesehatannya. Itu sebelum mereka datang ke rumah sakit minimal kita juga tetap harus menjaga kesehatan. Kalau sekarang masyarakatnya tidak mau menjaga kesehatannya, makan seenaknya, gitu kan, dan yang lainnya, saya kira juga ini resikonya sangat riskan. Mungkin Pak Dokter sering keluar daerah atau keluar negeri dan sebagainya. Saya pernah kalau di luar negeri kan rumah sakitnya sepi. Berarti tingkat kesehatan masyarakatnya juga cukup tinggi. Nah, di balik itu semua kita juga bagaimana bisa meniru dari aspek lingkungannya, aspek rumah tangganya, gitu kan? Sehingga orang tidak berduyun-duyun targetnya ke rumah sakit kalau udah sakit. Enggak. Justru kita Islam itu mengajarkan kesehatan. Supaya rumah sakit itu tidak terlalu ramai dengan pengunjung orang yang sakit, justru Islam itu mengajarkan kesehatan. Kesehatannya itu supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke rumah sakit dan kita juga bagian dari nilai-nilai kebersihan tadi. Nah, ini juga sebelum masuk ke rumah sakit, bagaimana kita juga harus bisa mengedukasi kepada masyarakat. Apakah tingkat RT-nya, apakah tingkat RW-nya, apakah tingkat kelurahannya, tingkat kecamatannya. Oh, jadi puskesmas ini sebenarnya jadi garda terdepan sebenarnya Pak ya? Iya, jangan sampai kalau semua masuk rumah sakit ada kebanggaan sih. Saya baru puskesmas. Iya. Beda loh Pak Yopri. Iya. Nuansanya baru pulang ke puskesmas enggak level. Baru pulang dari rumah sakit. Itu yang harus diluruskan. Jadi jangan sampai masyarakat merasa bahwa kalau berobat ke rumah sakit itu bergengsi itu. Kalau ke puskesmas enggak. Ya itu Pak Yopri. Seperti itu. Apalagi kalau struktur dari pelayanan kesehatan itu, nah kita harus paham sebelum ada kuratif, berobat ke pelayanan kesehatan rumah sakit dan klinik dan sebagainya, itu ada dua lagi sebelumnya Pak, namanya promosi kesehatan dan preventif. Ya, pencegahan. Lihat posyandu, PKK kayak gitu-gitu ya. Jadi harus promotif dulu, preventif baru kuratif. Ini dibalik. Kuratif dulu baru nanti preventifnya belakangan. Nah, ini juga nih masyarakat kita harus disadarkan bahwa jadi jangan lebih baik mencegah daripada sakit. Tapi puskesmas di Kota Bogor tuh wahid-wahid loh, bagus-bagus loh. Iya, karena saya sering sebagai tim survei juga, saya akui gitu kan sebagai rujukan dari berbagai daerah gitu kan dan sebagainya. Memang rumah sakit puskesmas itu salah satunya poin penting sebelum masuk ke rumah sakit itu lewat puskesmas dulu. Puskesmas Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Selatan luar hebat pengelolaannya sebagainya. Itu justru sekarang itu makanya orang udah. Saya pernah karena Pak Yop sering ngobrol dengan di bawah gitu kan. Kalau sudah masuk ke rumah sakit itu ada kebanggaan. Apalagi alhamdulillah saya baru enggak, sebenarnya itu lebih ke psikis. Baru beres dioperasi kan. Psikis. Kalau dibawa ke rumah sakit harapan hidup dia akan lebih tinggi gitu. Padahal kan sama aja kan gitu. Sama aja gitu. Makanya image masyarakat itu tuh pada aspek advokasinya harus juga terbuka kita. Dulu juga dengan radio ini juga salah satunya bagaimana supaya preventif tadi pencegahan itu dilakukan. Lewat Sutodo ini juga bagian dari edukasi pada masyarakat supaya jangan sampai rumah sakit itu sebagai rujukan orang yang bersakit. Justru rumah sakit itu harus kita jauhi. Betul. Saya maaf Bapak izin karena saya sering donor darah. Hampir 40 tahun saya belum pernah masuk ke rumah karena sakit. Penyebab penyakit itu enak-enak semua Pak. Makan enak, nggak mau olahraga kan, perubahan kan gitu kan. Bangun siang malah sekarang meningkat. Penyakit tidak menular ya namanya ya. Seperti hipertensi, jantung itu malah meningkat sekarang. Nah itu mengalahi penyakit infeksi, penyakit menular. Berarti kan gaya hidup kan ya. Gaya hidup. Ya itu dari faktor makanan tadi bisa kemungkinan. Itu. Ya pokoknya acuannya selama banyak yang berkeliling di kebun raya lari-lari ya mudah-mudahan ya meningkatkan kesehatan kita. Nah sebelum kita akan mengabsen satu persatu jenis-jenis penyakit pada tahap kedua kita kita jeda dulu dalam pembahasan ini. Jadi tetap jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bogor.
Ya, kembali dalam bincang pagi edisi kali ini, topik kita pagi ini adalah krisis struktural pelayanan kesehatan bersama dengan Bapak Dr. Armain Esrowi, Kabid Pengembangan Bisnis dan Pengelola dan pengendalian mutu ya. RSUD Kota Bogor, dan juga ada Kang Abdul Rahman Saleh dari Direktur Lanskip Bogor. Dan ini sesi kedua nih kita ingin mengetahui juga perubahan-perubahan pelayanan yang diberikan juga di rumah sakit itunya. Salah satunya adalah penambahan jumlah bed, mungkin kurang lebih seperti itu. Terus status sudah setara dengan kelas tipe A ya Pak. Harusnya. Sudah tipe A karena 350 bed lebih ya, sampai 400 udah lebih dari dan sudah siap untuk memasuki layanan tanpa kelas. Ya. Nah, tapi ya di satu sisi juga ini ada pelayanan-pelayanan yang jumlahnya meningkat itu tadi Pak. Jadi penyakit ternyata penyakit yang non menular itu penyakit jantung, hipertensi, layanan cuci darah itu juga terjadi peningkatan juga. Setelah Pak Kadem menyampaikan ini akan menjadi rumah sakit umum daerah provinsi lah kurang lebih seperti rumah sakit. Nah, akhirnya masyarakat dari Jawa Barat mungkin melihat kalau ketika di rumah sakit daerah terdekatnya tidak bisa melayani, kita ke kota. Dan di kota ini kan ya seperti itulah akhirnya tidak bisa memilah-milah pasien dari mana. Nah Pak, ini pasti harus ada yang ditingkatkan nih, baik itu dalam anggaran, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sudah sejauh mana nih Pak dibahas di tingkat dewan atau untuk dialokasikan untuk tahun 2026 nanti dan selanjutnya ini? Baik, yang pertama memang manajemen keuangan ya harus kita perbaiki ya di RSUD Kota Bogor ya. Jadi kalau kemarin sih memang dari pemerintah Kota Bogor sendiri sudah cukup responsif ya. Bagaimana mereka memandu kami ya, sehingga yang kita semula anggarkan memang ada beberapa kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang support ya, seperti kegiatan-kegiatan promosi, peningkatan layanan dan sebagainya, itu memang kita harus bersabar. Jadi ada sebagian yang memang diarahkan nanti untuk bisa pemenuhan utang ya, utang sisa-sisa utang. Kemudian juga ada yang diefektifkan ya. Memang kita selama ini kan sebagai rumah sakit unggulan ya. Kalau dulu namanya rumah sakit rujukan regional. Kalau sekarang berganti dengan rumah sakit unggulan. Dan kita ada 4 unggulan, KJSU, kanker jantung, saraf dan uronefrologi ya. Itu yang menjadi unggulan dari RSUD Kota Bogor. Nah, sampai saat ini niat kita kalau memang ini untuk menjadi tipe A harus bed selain di atas 350 ada layanan subspesialis diperkuat. Nah, ini masih berproses sih, tergantung kesiapan RSUD Kota Bogor. Yang sekarang diperkuat adalah bagaimana RSUD Kota Bogor ini di dalam rangka memanajemen keuangannya bisa memenuhi utang, tapi juga bisa mensupport layanan-layanan yang diunggulkan tadi dan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kami insya Allah sih tidak akan membatasi layanan. Jadi nggak mungkin kita akan stop dan nggak mungkin juga mendowngrade. Layanan yang tadinya ada 4 tiba-tiba cuma jadi 1 ya, nggak mungkin. Kita nggak akan mendowngrade. Jadi yang kita lakukan yang pertama memang pengelolaan keuangan yang lebih efektif tadi, juga support bantuan dari pemerintah daerah. Terima kasih juga pemerintah daerah, dari Dewan juga sudah ini bersiap untuk pengucuran anggaran. Jadi tahun 2026 sih insya Allah nanti ada bantuan lah ke RSUD Kota Bogor. Insya Allah. Artinya nggak terlalu keteter ya untuk memenuhi obat-obat ini tadi tuh Pak. Memenuhi obat. Kalau untuk obat sih alhamdulillah kita dengan melakukan manajemen keuangan sudah terpenuhi lah, tidak sampai ada layanan yang tutup sampai 2-3 hari. Ya, insya Allah masyarakat masih tetap bisa menggunakan RSUD Kota Bogor. Siap. Gitu. Ya, obat-obat ini ke depan kita diharapkan aman semuanya, terus kemudian juga semua layanan pastinya juga akan meningkat lagi nih kualitasnya nih. Iya, insya Allah. Nah, kita ke Kang Rahmat. Kang Rahmat ini persoalan pelayanan dan juga persoalan tantangan. Ke depan kan pasti jumlah penduduk akan bertambah ya. Terus kemudian juga gaya hidup masyarakat yang semakin dimanjakan dengan macam-macam gitu, makanan semakin mudah didapat. Kalau dulu makanan harus pergi ke warung dulu nih ya, jalan kaki, naik sepeda atau apapun. Sekarang tinggal tuts makan datang semua. Nah, ini juga kan dari gaya hidup yang semakin dimudahkan juga berpengaruh terhadap nanti penyakit-penyakit baru yang akan bermunculan. Ya. Ya itu. Saya kira banyak begini. Memang rumah sakit
RSUD itu karena ada di tengah jantung kota sehingga mudah diakses. Karena setiap masyarakat yang datang ke rumah sakit itu mudah mengakses kemana-mana. Iya, betul. Angkot 24 jam Pak Yopri. Gojek 24 jam. Semua fasilitas memanjakan. Makanya kalau rumah sakit itu ada yang pulang dari rumah sakit itu ada yang merasa gembira. Saya maaf ya, pernah saya masuk ke rumah sakit ternyata bantuan dari tetangga, kiri kanan dan sebagainya. Termasuk dari kerabat-kerabat yang lebih banyak malah. Dari makanan segala macam dan sebagainya. Mungkin itu juga salah satunya. Yang kedua juga, jadi kita mengedukasi masyarakat itu harus ada preventif, harus ada pencegahan. Saya setuju ada Pak Dr. Arman tadi, harus ada pencegahan secara sedini mungkin. Jangan sampai rumah sakit itu sebagai yang terakhir. Justru yang terakhir itu sebenarnya ada di rumah. Gitu kan. Maaf ya sekarang, tetangga saya baru penyakit batuk aja masuk dibawa ke BMC. Baru batuk aja gitu kan. Padahal biasa-biasa aja. Ada nilai gengsi dan sebagainya. Dengan ada makanan, ada pokoknya sudah berubah sekarang itu. Kalau kita tidak adaptif sekarang rumah sakit dengan adanya teknologi yang sekarang semakin canggih, ini memang kita juga berlomba. Bukan hanya pada aspek pelayanan rumah sakit, ada rumah sakit kesehatannya, ada rumah sakit publiknya. Jadi memang bagaimana rumah sakit itu milik publik, rumah sakit milik pemerintah, sebagainya. Rumah sakit milik publik itu ya hampir memang harusnya dikelola rumah sakit itu bukan hanya milik pemerintah. Justru bagaimana masyarakat itu bisa membantu rumah sakit biasanya. Harusnya begitu. Kalau rumah sakit sudah mapan dengan cara sehat ya. Iya, dengan cara sehat. Membantu rumah sakit dengan cara sehat. Bukan membantu maksudnya berdonasi gitu. Bukan. Dengan cara sehat. Itu salah satunya. Masyarakat itu harus diadvokasi jadi sedemikian rupa. Membantu rumah sakit dengan cara masyarakatnya harus sehat. Tapi kayaknya nggak berhasil nih. Orang yang sakit makin kesini makin banyak. Justru karena faktor makanan, faktor pikiran, faktor-faktor yang lain. Semakin ekonomi semakin maju, maka semakin juga pertumbuhan penyakit yang akan semakin maju lagi. Karena semuanya serba mau instan dan sebagainya. Kemarin itu saya sebenarnya sempat bergetar gitu ketika tahu ada obat-obatan yang mulai berkurang langka atau tidak terjangkau. Beberapa minggu yang lalu tuh kan ada teman-teman dari aktivis HIV/AIDS gitu Pak. Dia katanya dalam beberapa bulan ini karena ada dampak dari Amerika di APBN-nya tidak disetujui gitu kan, akhirnya belanjanya nggak ada, termasuk juga bantuan-bantuan untuk organisasi, kekurangan obat ini. Ya kan artinya ketika mereka yang ODA itu kan ketika obatnya tidak ada antiretroviral dan AT itu kan HRV dan ART apa itu. Penyakit bawahnya itu akan muncul gitu, dan ini juga akan memenuhi rumah sakit juga kan pada akhirnya kan, ya kan tentunya berbeda mereka yang dengan ODIF dengan mereka yang tidak dengan ODIF. Kalau ke rumah sakit pelayanannya juga akan beda ya. Nah ini nih juga saya ingin bertanya juga nih dengan Dr. Armen ini, gimana nih dok? Kalau tadi dipertanyakan ketersediaan obat, memang itu suatu keniscayaan ya. Bahwa obat itu kan sebenarnya termasuk support ya. Kalau semakin sumber dayanya ya semakin sedikit ya semakin sulit juga. Apalagi dengan pertambahan penyakit ya, penyakit-penyakit yang semakin butuh obat, sedangkan obatnya kalau kita bandingkan pertumbuhan penyakit dan pertumbuhan obat itu ya berbanding terbalik. Obatnya lambat, penyakitnya cepat nih. Nah, makanya kembali lagi ke bagaimana pola hidup masyarakat. Nah, kalau tadi kembali ke penyakit ke ARV ya, antiretroviral terapi ya. Sebenarnya itu untuk menterapi orang HIV/AIDS untuk mencegah jangan sampai dari orang HIV menjadi AIDS. Kalau AIDS kan itu sudah sampai muncul berbagai sindrom ya. Nah, intinya orang kalau sudah tertular HIV ya tinggal memperbaiki pola hidup, jangan sampai terjadi AIDS. Adalah ya dengan cara ya hidup secara sehat. Nah, karena kita mengobati AIDS ya itu cukup lebih berat daripada mengobati orang yang baru tertular HIV aja. Apalagi kalau udah kemana-mana, termasuk ada sarkoma Kaposi ya itu udah sampai kanker di kulit dan sebagainya, itu udah cukup berat. Belum tambah pneumonia. Kalau yang lebih dikhawatirkan orang AIDS itu adalah udah infeksi di pernafasan. Ya itu yang bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi memang kalau dari kami ya, apalagi saya juga sama dokter lah ke teman-teman, ya kembali kita kuatkan promotif preventif. Kemudian karena sekali lagi pertumbuhan obat
berbanding terbalik dengan pertumbuhan penyakit. Jadi penyakit dulu baru dicari obatnya. Penyakit dulu baru dicari. Tidak mungkin obat dulu baru cari penyakit kan? Tidak mungkin. Betul, Pak. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana sikap kita agar kita selalu mencegah penyakit, dan apabila sudah sakit mengefektifkan pengobatan. Kalau nggak perlu diobati, kalau di luar negeri orang pilek itu nggak ada dikasih obat, cuma disuruh istirahat. Ya mungkin kalaupun obat tinggal vitamin C aja. Kalau di Indonesia jangankan pilek, orang aja pusing karena lihat tagihan banyak, udah berobatnya dapatnya seabrek satu kresek, satu kantong kresek. Nah, ini yang harus diubah juga ini diubah, persepsi masyarakat. Jadi kalau dari saya, insya Allah kalau masyarakat sadar dengan kesehatan, kita yakin kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat. Kami dari RSUD cuma bisa menyiapkan sebagai tempat layanan kesehatan, tempat kuratif, tetapi kembali lagi kepada masyarakat. Bagaimana mengefektifkan RSUD dan bagaimana tetap menjaga kesehatan dengan cara promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Asik nih, Kang Rahmat nih sekaligus penutup nih ya, nggak apa-apa ya. Tadi udah di closing nih, di closing sama Pak Dr. Armin. Silakan, Kang Rahmat. Saya kira kita bagaimana mengedukasi masyarakat juga mendukung pada aspek kesehatan masyarakat. Semakin masyarakat semakin sehat, maka semakin cerdas bangsa kita. Semakin sehat masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin bagus. Semakin cerdas, kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka pertumbuhan baik dari segi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi akan semakin baik dan sebagainya. Termasuk juga pada aspek keamanan dan kenyamanannya. Justru dengan banyaknya orang yang sakit, justru akan menjadi malapetaka besar buat rumah sakit, buat juga masyarakat secara keseluruhan. Maka menjaga kesehatan itu sangat penting. Saya kebetulan tahun depan insya Allah 100 kali donor darah. Luar biasa. Luar biasa. Itu salah satu mungkin penyumbang terbesar nanti ke rumah sakit RSUD. Karena rumah sakit RSUD banyak dikunjungi oleh masyarakat yang membutuhkan darah, berarti donor darah saya juga masuk ke rumah sakit. Darahnya apa nih? Saya darah O+. O+. Insya Allah baru kemarin resusnya plus. Ya, kemarin 93 donor. Berarti tahun depan insya Allah udah mencapai 100 sebentar lagi. Saya lagi menyusun buku, salah satunya bagaimana bahagia berdonor darah, judulnya gitu. Itu bahagia aja berdonor darah bisa bahagia Pak Yopri. Dan alhamdulillah saya 40 tahun terakhir ini baru kena COVID aja kemarin sakit di rumah. Karena relatif ya kolektif belum pernah dirawat ya. Belum pernah dirawat, itu juga di rumah. Karena saya satu-satunya RT yang pertama masuk kena COVID tempo hari setelah rapat di Jakarta. Itu artinya kita menjaga kesehatan itu juga bagian dari mendukung program kesehatan baik rumah sakit maupun pemerintah. Yang kedua juga bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu betul-betul menjaga pada aspek makanannya, pada aspek pikirannya, pada aspek yang lain. Dan yang ketiga, jaga lingkungan sedemikian bersihnya, apalagi di musim-musim hujan cepat menular penyakit dan sebagainya, DBD dan sebagainya. Kan pernah booming juga rumah sakit kena penyakit DBD, demam berdarah gara-gara intensitas hujan tinggi dan sebagainya. Artinya bahwa kita masyarakat sebenarnya bisa melakukan edukasi baik pada aspek diri sendiri, lingkungan sebagainya. Tapi karena kita juga sebagai makhluk sosial tentunya juga harus berbagi. Bagaimana juga kita merasa bahwa kesehatan itu sangat penting, dan kehadiran RSUD di Kota Bogor sebagai rujukan yang paling luar biasa yang saya dapatkan, karena setiap ada yang sudah 4 kali masuk rumah sakit RSUD. Seharusnya cukup 1 kali, ada yang udah 4 kali. Pak balik lagi ke RSUD, balik lagi ke RSUD. Seharusnya lebih cegah sedemikian rupa. Karena nyaman ya. Ya, karena nyaman, nyaman, enak dan sebagainya. Justru bagi saya yang masuk ke rumah sakit itu, gede modal Pak Yopri. Yang nunggunya biayanya mengeluarkan modal, makan di luar segala macam di luar.